Oke, halo semuanya. Pada video ini saya ingin menjelaskan terkait tentang materi lanjutan untuk visual programming ya, yaitu card dan scrollable list. Jadi apa itu nanti card, apa itu nanti scrollable list akan kita bahas selanjutnya seperti itu. Nah, jadi agenda pada video ini kita akan membahas soal list dan apa itu grid, lalu apa itu card, kemudian kita akan lanjutkan seperti biasa yaitu code lab. Nah, list dan grid sendiri itu gunanya buat apa sih? Jadi kalau teman-teman nih saat membuka sebuah aplikasi, terus di aplikasi tersebut banyak menampilkan banyak sekali data. Data itu mungkin jumlahnya juga tidak menentu. Kadang ada yang jumlahnya mungkin terbatas 10, 20, 30, dan bisa fleksibel bahkan sampai seratusan. Contohnya adalah seperti pada aplikasi e-commerce ya, Tokopedia, Shopee, di mana saat kalian mencari sebuah item itu akan direkomendasikan semua item yang mirip dengan keyword yang kalian cari, dan itu jumlahnya pasti tidak menentu. Oleh sebab itu saat menampilkannya kita memerlukan komponen yang namanya list. Nah, di sini list itu bisa dikombinasikan dengan kolom maupun row. Dan kalau teman-teman lihat di pengertiannya sendiri, kalau kolom itu kalau penggunaan kolom biasa itu hanya bisa digunakan untuk tampilan yang memiliki jumlah yang fix dan tidak bisa berubah. Sementara saat menggunakan data kan jumlahnya fleksibel, sehingga kita harus menggunakan yang namanya lazy column atau lazy row, atau mungkin ada tambahannya yaitu menggunakan lazy grid. Nah, ini adalah contoh teman-teman. Kalau yang di sebelah kanan adalah kita menggunakan grid, kalau di sebelah kanan kita menggunakan lazy column, sementara yang di sebelah kiri kita menggunakan lazy grid. Nah, datanya di sini yang di retrieve itu adalah fleksibel, sejumlah data yang ada di database. Kemudian ada yang namanya card, teman-teman. Jadi card itu digunakan buat apa? Nah, saat untuk menampilkan data pada lazy list, lazy grid, lazy column, lazy row, itu biasanya kita menggunakan card untuk sebagai kontainer, teman-teman. Jadi satu card kita hanya mendesain sebuah card saja, sehingga kita bisa pakai berulang-ulang untuk semua data yang perlu ditampilkan pada list tersebut. Nah, kalau teman-teman lihat di sini untuk card sendiri sudah ada properti-properti yaitu elevation, kemudian ada shadow effect supaya terlihat ada sedikit tampilan yang menonjol seperti itu. Nah, nanti teman-teman bisa custom ataupun teman-teman bisa buat secara default. Nah, mungkin itu saja untuk teorinya. Selanjutnya kita akan melanjutkan ya programming yang sudah kita buat kemarin menggunakan project movie apps gitu ya. Nah, tampilan yang akan kita buat adalah seperti ini, teman-teman. Jadi nanti teman-teman bisa mengambil data movie. Ada 4 saja ya untuk percobaan. Nanti untuk minggu-minggu selanjutnya kita akan menarik dari API, tapi untuk sekarang kita akan membatasi terlebih dahulu, hanya 4 saja. Untuk aset-asetnya sudah saya sediakan di e-learn, teman-teman bisa download. Nanti ada 2 tipe file ya, yaitu file gambar, ada 4 gambar, kemudian ada 1 file Kotlin untuk sebagai database lokalnya. Sementara ya, database lokal untuk factory-nya aja. Karena kita di sini tidak menggunakan API. Nah, nanti saat kita menggunakan API, barulah di situ kita akan mengambil seluruh data movie yang ada pada database tersebut. Oke, jadi setelah teman-teman tadi sudah melihat untuk tampilan code lab-nya ya, yang akan kita buat pada video ini. Jadi nanti di sini teman-teman kita akan melanjutkan project movie app yang kemarin sudah dibuat ya. Nah, untuk tadi kalau teman-teman lihat di PPT ada beberapa aset, itu nanti teman-teman bisa download di e-learn, nanti akan muncul ini ya, ada 1, 2, 3, 4 gambar, kemudian ada 1 file Kotlin. Ini kita pakai untuk database-nya terlebih dahulu. Oke, jadi nanti 5 file ini teman-teman akan dapatkan dari e-learn.
yang akan kita pakai di project movie apps itu. Nah, seperti biasa teman-teman, hal yang pertama perlu kita lakukan adalah kita akan memasukkan 4 gambar ini ke project kita dengan cara pergi ke Android Studio kalian, kemudian bukalah, siapkan dulu ya projectnya, kemudian kembali ke Resource Manager, lalu kita klik tombol plus di atas ini, kemudian import drawable. Nah, bukalah folder aset yang telah di-download, kemudian pilih keempat foto sudah disediakan. Untuk tipe qualifier type-nya teman-teman bisa isi sesuai dengan yang kemarin ya, yaitu density, lalu dipilih no density, semua keempat-empat. Nah, jika sudah tinggal dipencet tombol next dan import. Jika sudah import, teman-teman akan muncul di bagian Resource Manager, jadi nanti tinggal pakai seperti biasa. Sekarang kita kembali ke project, teman-teman. Di sini hal yang perlu kita lakukan selanjutnya adalah teman-teman perlu membagi project ya. Project ini kan teman-teman kalau lihat ada package-package-nya banyak ya. Cara untuk kerapian kita bersama ya, supaya semua ngodingnya enak, dan nanti teman-teman saat project final juga nggak berantakan ya manajemen projectnya gitu ya. Oleh sebab itu, hal yang perlu kita lakukan adalah kita masih punya satu file Kotlin yang harus dimasukkan ke dalam project kita. Nah, karena file Kotlin tersebut merupakan file data, ya otomatis kita harus buat di bagian com ya. Karena ini UI kan UI untuk tampilan ya, berarti kita harus keluar dari UI ini ke bagian atas ini. Kemudian klik kanan new package. Nah, di sini kita akan menambahkan package yang bernama data. Otomatis dia akan terbuat datanya seperti ini. Nah, di dalam data ini kita akan masukkan data source yang telah kita download ke dalam folder package data ini. Dan muncul data source-nya. Nah, ini otomatis teman-teman akan ada beberapa error di sini. Nah, ini teman-teman perlu dicek dulu ya. Package-nya usahakan sesuai dengan nama package kalian ya. Change the vehicle patch. Jadi ini kan pasti error, teman-teman bisa arahkan kursornya ke sini. Kemudian change file package to sesuai dengan nama kalian. Errornya sudah hilang. Kemudian coba dicek importnya. Ini masih error. Ini teman-teman bisa ganti ya sesuai dengan namanya kalian. Untuk yang model dan movie, ini karena memang kita belum buat package-nya, jadi biarkan terlebih dahulu seperti ini. Dan ini yang merah-merah juga untuk movie ini kita biarkan dulu, karena setelah ini baru akan kita buat package model dan kelas model movie. Nah, jika sudah sampai sini teman-teman, kita kembali lagi ke ini ya package di paling atas ya, package atasnya data. Dan kita sudah masukkan datanya tadi. Kita klik kanan, new package. Lalu kita buat package bernama model. Jadi nanti kalau teman-teman lihat di dalam folder project kalian ya, yang Java ini ada 3 package ya, 3 package dan 1 activity, yaitu package data, package model, dan package UI. Nanti package UI ini kalau teman-teman buka ya ada UI-nya kalian, view-nya kalian. Nah, jika teman-teman lihat di data source ini ada yang namanya object movie ya, tapi kan kita belum buat kelasnya. Otomatis di sini kita harus buat dalam model sebuah kelas data. Dengan cara pergi ke package model, di kanan new Kotlin class ya, class. Dipilihlah data class, kemudian diberi nama movie dengan M besar karena di data source-nya M-nya besar gitu ya.
Kita harus samakan supaya tidak terjadi error. Enter. Oke, sudah terbuat data class movie. Nah, di dalam data class movie ini teman-teman, hal yang akan kita catat atau hal yang akan kita tampilkan itu ada beberapa data. Yaitu pertama kita akan buat yaitu namanya variable overview. Ini untuk menampung data detail description dari sebuah film. Kemudian kita akan buat add drawable add. Nah, untuk yang drawable res file poster pad int ini, kenapa kita harus tambahkan add drawable res? Karena poster pad ini yang akan mengkaitkan dengan resource manager kita, yaitu ada image 1, image 2, image 3, dan image 4. Makanya di sini kita perlu kasih annotation add drawable res. Dan tipenya adalah integer, bukan string. Nah, kalau teman-teman cek, nanti saat teman-teman memasukkan ke Painter resource, itu dimintanya ID berupa integer. Itu makanya di sini kita harus buat integer. Kalau sudah, kita buat file release date dengan tipe date. Nah, untuk date-nya ini yang diimport itu adalah Java util, teman-teman. Nah, untuk data kelasnya seperti ini, teman-teman ya. Jadi di dalam kurungnya teman-teman ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 properti ya. Dengan 6 properti file dan 1 properti var. Kenapa kita butuh is-like-nya sama dengan var? Karena nanti saat di listnya itu ada tombol like. Kalau misal di like nanti akan berubah warnanya, akan tergantikan ya, booleannya menjadi true. Tapi by default dia akan sebagai false. Makanya kita buat seperti ini. Tipe variabelnya itu var, bukan val. Nah, kemudian teman-teman, karena kalau teman-teman tahu real estate ini tipe datanya adalah date ya. Date itu kan apa namanya? Full date ya. Jadi akan banyak seperti mungkin tanggal, hari, bulan, dan tahun. Nah, sementara untuk di tampilan tadi kita hanya menggunakan year-nya. Oleh sebab itu di data class ini kita perlu buat sebuah function terlebih dahulu. Jadi kita tambahkan dalam kurung kurawal ya setelah data class. Kemudian kita tambahkan di sini buat function fun get year only. Kita akan menambahkan cuma year-nya aja. Kita akan return sebuah string. Ini kita buat string file. Date format. Patternnya adalah y. Kenapa y? Karena kita akan mengambil tahunnya. Kemudian kita return df dot format. Kita panggil release date-nya kita. Seperti ini. Nah, kalau sudah teman-teman bisa perhatikan di simple date format ini ada garis underscore ya. Ini teman-teman perlu provide feedback ya. Sorry. Ini teman-teman perlu
apa namanya, ke bola lampu di sebelah kiri boleh, atau tadi di kolom yang tadi bisa diklik more action, tapi mending di bola lampu sebelah kiri pilih yang suppress simple date format with annotation. Ya, cuma menambahkan seperti itu. Jika sudah beres, kelas movie kita sudah beres ya teman-teman, nanti bisa cek di data source nih. Nah, errornya hilang semua, udah beres berarti. Teman-teman bisa tutup aja di data dan data source dan movie-nya. Kemudian kita bisa sekarang kembali ke UI. Kita akan mendesain UI kita, akan membuat list serta card yang akan kita buat seperti itu. Oke, selanjutnya teman-teman, untuk membuat tampilan list dan card-nya, kita kembali ke package UI, lalu ke package view. Lalu di package view teman-teman ada profile view ya. Di view ini kita akan menambahkan new Kotlin class, yaitu kita akan beri nama list movie view. Kemudian jangan lupa, terserah ya teman-teman, mau boleh class, boleh, tapi nanti teman-teman harus menghapus. Tapi kalau mau kosongan kita bisa pilih yang file. Hal yang perlu pertama kali kita lakukan adalah seperti biasa teman-teman, kita buat add composable fun list view, kemudian add preview kurung show background sama dengan true. Lalu parameter keduanya show system UI sama true. Compose fun list preview dengan list view. Oke, kita persiapkan dulu seperti ini teman-teman, supaya splitnya kita bisa nyalakan ya. Jadi tampilan kita bisa langsung terlihat dengan apa yang kita buat. Nah, untuk membuat sebuah list teman-teman, kan kita perlu desain dulu ya konten listnya seperti apa. Nah, untuk mendesain konten listnya itu kita memerlukan card. Otomatis hal yang perlu kita buat pertama kali itu adalah cardnya teman-teman. Jadi hal yang pertama kali perlu kita buat itu adalah cardnya. Jadi kita perlu mendesain cardnya terlebih dahulu supaya bisa terlihat lebih bagus seperti itu. Silakan teman-teman, seperti biasa ya, kalau saya prefer setiap komponen yang cukup unik itu cukup, atau apa namanya, sebuah komponen ya, satu komponen yang cukup besar itu, dan akan dipanggil berulang-ulang, kita akan buat itu menjadi sebuah function. Kita beri nama di sini movie card teman-teman. Sebenarnya nanti kita perlu menambahkan parameter, tapi untuk desain awal ini mungkin nanti saja ya, nanti kita perhatikan teman-teman untuk mendesainnya. Di dalam movie card ini teman-teman, kita akan buat sebuah function. Oke, sebelum kita lanjut mengisi movie card, karena kan untuk tampilan kita mau lihat movie cardnya seperti apa ya, berarti di preview ini kita bisa ganti dulu ke movie card teman-teman. Ini bisa kita komen dulu, kemudian kita ganti jadi movie card, biar kita bisa melihat ya saat kita mendesain cardnya seperti apa tampilannya. Oke, kita kembali ke function movie card. Di sini kita buat komponen yang bernama card. Di dalam card ini teman-teman wajib ya menambahkan modifier, karena ini kan merupakan child ya. Card kan merupakan child dari nanti list lazy-nya. Jadi otomatis di sini kita harus buat modifier ya di parameter.
Artinya kita tambahkan kurung biasa fire sama dengan modifier. Nah, di sini dia merupakan sebuah child dari nanti yang akan kita buat di nya yaitu lazy-nya. Oke, sekarang kita masuk ke dalam komponen ya, komponennya. Di dalam komponen, kalau teman-teman masih ingat, yaitu ada kartnya dari atas sampai bawah tadi ya. Hal yang perlu kita buat adalah kolom dulu. Kemudian di dalam kolom ada box. Box ini buat apa? Kalau teman-teman ingat ada image dan di depannya ada sebuah floating action button yaitu light. Otomatis kita memerlukan komponen box. Nah, untuk boxnya sendiri teman-teman, kalau teman-teman perhatikan yaitu susunannya adalah di kanan bawah. Jadi kan tadi floating action buttonnya berarti kanan bawah. Otomatis di boxnya ini kita berikan parameter, content, alignment, bottom, end. Sehingga nanti dia bisa mengatur di kanan bawah. Di dalam box ini, teman-teman, kita akan buat image. Untuk painternya sendiri, teman-teman, kita akan pakai painter resource. Lalu di sini kita tambahkan dulu ya untuk r.id import drawable misalnya kita coba pakai image 1. Kemudian content description-nya bebas, kita isi movie image. Lalu kita percantik sedikit dengan modifier. Max width dan height. Besar 250 dp. Kemudian kita koma, kita berikan parameter selanjutnya setelah modifier yaitu content scale. Content scale ini apa? Content scale ini kita pakai untuk mengejas ya. Jadi biar gambarnya itu fill semuanya, fill width. Nah, kalau teman-teman perhatikan kalau content scale-nya masih kosong, ini tidak full screen gitu ya. Menambahkan sebenarnya ada banyak macam ya. Kita ketikkan content scale. Nah, ini kita bisa pasang crop atau fill max width. Kita pilih fill width. Hasilnya adalah seperti di kanan ini. Jadi apa namanya? Dia akan mengejas ya gambarnya supaya penuh untuk width-nya. Kemudian di sini kita akan buat floating action button yang ada di sebelah kanan ya, teman-teman. Setelah image ini, makanya kita akan buat namanya floating action button. Nah, untuk floating action button ini teman-teman, di parameter on click-nya kita enter, kemudian kita rapihkan ya supaya lebih rapi aja seperti ini. Nah, setelah on click kita perlu parameter lagi teman-teman, yaitu shape, karena by default kalau teman-teman lihat dia bentuknya kotak gitu ya, kotak rounded. Jadi otomatis untuk membuat sebuah circle kita tambahkan parameter shape setelah on click. Lalu kita pilih circle shape. Kemudian biar agak sedikit rapi, ini kan terlalu mepet di tepiannya ya karena bottom end. Otomatis kita perlu tambahkan modifier padding.
padding kita pilih yang N, kita kasih 4 dp saja, dan bottom 4 dp. Lihat hasilnya sebentar. Nah, ini sudah bulat. Kemudian tunggu modifiernya ya. Nah, modifiernya sudah terload ya. Ini kalau teman-teman lihat ada padding di kiri kanan dan bawahnya gitu ya, 4, supaya tidak terlalu mepet dengan gambar tepiannya. Nah, lalu bagaimana caranya kita bisa menampilkan gambar icon heart ya, heart di dalam floating ini. Makanya kita masukkan ke dalam sini. Dalam floating action button ada kurung kurawal, kita isikan icon. Nah, tapi untuk iconnya kita tidak pakai parameter ini ya teman-teman. Kita tidak pakai parameter painter, tapi di sini kita pakai parameter yang namanya image vector. Lalu kalau teman-teman ingat, kemarin kan kita sudah import package ya, import dependency untuk Google Icon. Jadi kita bisa gunakan itu, tidak perlu mendownload lagi. Kita bisa panggil icons.field .favorite. Dan di sini description-nya kita kasih favorite. Nah, jika sudah terdownload, sudah terrender, maka teman-teman bisa lihat ada muncul tombol heart-nya ya. Tetapi kalau teman-teman lihat, heart-nya ini warnanya bukan merah. Nah, oleh sebab itu untuk mengubah warna ikonnya, kita perlu pakai parameter yang namanya tint sama dengan color titik 2. Nah, di sini teman-teman bebas ya mau memilih warna apa begitu ya, warna merah atau merah pink atau seperti apa. Tapi di sini kalau teman-teman mau mengikuti color yang saya pilih bisa itu X. Ini warnanya agak keping-pingan seperti itu. Nah, sudah berubah jadi pink ya. Setelah itu teman-teman untuk bagian atas gambar dan floating action button sudah beres. Sekarang kita akan buat ke bagian title. Nah, ke bagian title ini teman-teman ada 2 hal ya yang perlu kita buat, yaitu di sebelah kiri ada title judul filmnya, dan sebelah kanan ini ada tahun pembuatannya. Oleh sebab itu, karena bentuknya adalah kiri ke kanan, otomatis kita pakai yang namanya row. Sekarang kita keluar dari box, ya, kita keluar dari box komponen ini ya, kita keluar dari box, kita tambahkan row komponen. Nah, di row komponen ini biar rapih aja, biar rapih, kita tambahkan parameter ya, modifier padding, kita berikan start 16.dp, dan top 16.dp. Ini biar rapi aja teman-teman. Dan jangan lupa kita kasih parameter ya, vertical alignment sama dengan alignment top.
biar rapi. Nah, di dalam row parameter ini kita akan buat 2 buah teks ya. Teks. Rapikan sedikit. Teks ini kita kasih dummy dulu aja karena belum mengakses data. Kita kasih title movie. Kemudian kita kasih font size sama dengan 14.sp. Sekali lagi kalau satuan untuk font kita pakai sp ya. Lalu kemudian font weight sama dengan semi bold. Dan kita berikan max lah. Ini. 3 ini kemudian kita akan tambahkan modifier teman-teman. Biar rapi supaya antara title dan tahun produksinya itu rapi, kita perlu menambahkan weight teman-teman di sini. Weight. F dot height. Ini untuk memperapi saja supaya nanti hasilnya bisa tiap kart itu sama. dp atau teman-teman mau melebihkan juga boleh. Ya. 6 juga enggak apa-apa, 60 dp. Kemudian setelah teks kita akan menambahkan tahun dari pembuatan movie. Itu kita gunakan teks juga. Ini adalah teks. Misalnya kita buat dalam kurung 2023. Kemudian teks align-nya kita kasih right. Lalu modifier weight kita kasih di sini 1F. Oh, sorry ini. Nah. Kita tunggu hasil rendernya. Oke, hasilnya seperti ini teman-teman. Nah, ini kalau teman-teman dirasa bahwa lo kok hasilnya jauh banget ya. Nah, previewnya sebenarnya ini kita bisa ganti teman-teman karena ini kan kita pakai show system UI sama dengan true. Jadi otomatis dia akan merasio sesuai dengan ukuran device. Nah, kalau misalnya teman-teman mau lihat ukuran aslinya, kita bisa ganti show system UI ini jadi false dulu. Jadi kita bisa mainan di sini juga. Nah, hasilnya bisa seperti ini teman-teman. Kalau memang dirasa dari teksnya kurang tebal, kurang besar, bisa teman-teman tambahkan. Kalau misalnya memang teman-teman mau menambahkan ukuran dan size, bisa di-adjust. Tapi nanti ukuran actualnya adalah seperti ini teman. Kemudian di bagian bawah setelah title ini akan ada star rating ya, rating voting dari database-nya. Oleh sebab itu, kita akan menambahkan di sini sebuah row lagi. Jadi setelah keluar dari row title ini, ya, kita akan enter lagi di sini. Kita akan buat row. Untuk row yang box, kemudian ada row,
Kemudian ada row. Nah, untuk row yang terakhir ini, terbaru ini, kita akan tambahkan modifier yang sama seperti di atas. Modifier, dot padding start 16.p .dp dan bottom dan 8 dp biar rapi. Kemudian di sini kita kasih parameter horizontal arrangement, yaitu kita pilih yang start. Kenapa? Karena akan sebelah kiri semua. Kemudian vertical alignment-nya kita kasih center vertically, jadi supaya tengah dan rata kiri. Nah, di sini di dalam row yang kedua ini isinya adalah icon bintang dan tulisan votingnya. Nah, karena icon bintang kita pakai sama seperti yang di atas ya, icon, lalu pilih yang image vector, kita rapikan sedikit. Di image vector ini kita panggil icons dot field dot star. Kemudian content description-nya kita ketikkan star. Dan kita beri warna agak sedikit. Terserah ya teman-teman, mau pakai yellow boleh, mau pakai custom warna juga boleh. Tapi kalau yellow rasanya terlalu norak warnanya gitu. Jadi di sini saya kasih custom sedikit. Nah, ini ya. FF, FD, CC, 0D. Hasilnya adalah kuningnya seperti ini, teman-teman. Rendering. Nah, kuningnya seperti ini. Kemudian kita kasih teks di bawahnya. Bawah icon kita kasih teks. Teksnya seperti apa? Teksnya yaitu kita buat template seperti ini aja. Misalnya 9,0 dari 10,0. Kemudian dikasih modifier. Start dengan 4.dp. Biar agak sedikit ada jedahnya. Nah, biar ada jedahnya. Dan yang terakhir adalah kita akan membuat overview di bagian paling bawah. Oleh sebab itu kita akan keluar dari row. Kita akan buat teks biasa saja, tidak perlu dimasukkan kolom, tidak perlu dimasukkan row, karena hanya satu buah teks yang dari kita akan memakan semua bagian affiliate-nya. Jadi kita hanya perlu teks. Ini teman-teman bisa kasih dulu awur aja ya. Lorem ipsum boleh, atau mungkin diketik terserah dulu, yang cukup panjang begitu ya. Yang dulu. Kemudian kita berikan modifier. Biar rapi. Kalau melihat modifier masih kacau. Start sama dengan 16.dp and
koma kemudian yang terakhir bottom tip. Biar rapi. Nah, rapi sudah. Nah, tapi teman-teman, kita perlu membatasi ya. Kalau misalnya teman-teman lihat nanti description itu kan bisa panjang banget ya. Kan nggak mungkin kita menampilkan semua description-nya di sini. Oleh sebab itu kita bisa batasi ya dengan max lines dengan 3. Kemudian jika lebih dari 3 baris, otomatis kita bisa membuat teks ini menjadi titik-titik-titik. Dengan cara kita berikan overflow sama dengan teks overflow, pilih yang ellipsis. Dan kemudian kita rapikan sedikit dengan text align left. Seperti ini. Ini kalau mau teman-teman coba bisa diperpanjang lagi ya kata-kata teksnya. Panjang lagi tidak apa-apa, silahkan. Yang apapun bisa. Dilihat hasilnya. Nah, kalau teman-teman perhatikan di kanan bawah ini lebih katanya jadinya dirubah jadi titik-titik seperti ini. Oke, untuk card desainnya seperti ini aja, teman-teman ya. Untuk card desainnya seperti ini aja. Sekarang kita akan coba memanggil card ini ke dalam list lazy gitu ya. Nah, untuk memanggil list lazy, pertama kita harus kembalikan yang di preview ya. Dari yang movie card kita matikan atau kita hapus boleh. Kemudian list preview-nya kita nyalakan kembali. Dan show system UI kita jadikan true. Oke, setelah tadi kita rubah list movie view-nya sama sistem UI-nya jadi true, ini sudah kembali kosong ya. Nah, di sini kita akan menerapkan card yang sudah kita buat ini kembali ke dalam lazy list-nya atau kita akan pakai lazy vertical grid. Kalau misalnya teman-teman mau bereksperimen dengan yang lain bisa dicoba ya. Ada lazy column, ada lazy row, terus ada lazy vertical grid. Horizontal harusnya juga ada, tapi di sini kita akan coba lazy vertical grid gitu aja ya. Nah, kalau sudah teman-teman, ini portal kita tutup dulu. Kan tadi kan ke bagian preview, sekarang kita kembali ke atas. Ke list movie view yang kosong ini. Nah, di sini kita akan memanggil ya, kan tadi yang namanya card sudah kita buat, sekarang kita buat lazy-nya. Di sini kita akan ketikkan lazy vertical grid. Nah, kemudian ada kolom dan konten. Untuk kolom kita isikan grid cells dot fix dalam kurung 2. Jadi di sini kita akan cuma buat 2 kolom. 2 kolom atau 2 row seperti itu. Nah, untuk kontennya teman-teman bebas, teman-teman bisa ketikkan konten di sini atau kalau misalnya teman-teman mau buat konten di sini, ini bisa dihapus kontennya. Kemudian di bawah lazy vertical grid kita ketikkan kurung kurawal. Jadi kontennya akan kita buat di dalam sini. Kemudian untuk memanggil, kalau misalnya ada banyak data sekali ya, datanya banyak sekali gitu ya. Di sini kita akan memanggil pakai komponen yang namanya items. Kemudian seperti ini. Nah, tetapi items ini kita perlu data ya. Jadi untuk menampilkan
Untuk menampilkan konten ya, konten secara lazy, kita pakai items. Nah, sementara items ini kita butuh data array list atau list gitu ya. Nah, array list kita dapatkan dari mana? Kalau teman-teman ingat, kita punya data source. Data source ini kita ada 4 movie gitu ya. 4 movie. 4 movie ini yang akan kita tampilkan. Nah, untuk mengambil movie-movie ini, kita kembali lagi ke sini ya. Kita perlu membuat parameter di list movie ini. Kita perlu membuat parameter di list movie ini, yaitu kita ketikkan movie list dengan tipe list movie. Seperti ini. Error, kita import. Kemudian items ini yang merah ini, kita akan tambahkan movie list. Nah, secara otomatis dia akan membaca ya teman-teman ya. Nah, ini diimport aja kalau merah. Sampai tidak ada merah ya. Kalau ada merah, teman-teman coba cek importnya apakah bisa diimport. Nah, movie list ini kan teman-teman isinya adalah list ya. Dengan komponen item, dia akan memecah secara otomatis tanpa teman-teman perlu melakukan looping satu persatu gitu ya, dari menggunakan for loop ataupun while. Tapi dengan item sini kita bisa langsung memetakan movie list ini ke dalam objek movie. Makanya kalau teman-teman lihat di sini ada parameter list this ya, this lazy create item scope, dan it itu movie. Nah, nanti kita bisa pakai it-nya ini untuk per satu objek item yang ada di list movie. Nah, sebelum kita lanjut mengisi itemnya, teman-teman, kalau teman-teman perhatikan ini ada satu error. Kenapa? Karena list movie view ini kan kita tambahkan parameter nih. Otomatis di preview akan error karena tidak ada parameternya. Lalu bagaimana cara kita mengisi parameternya? Hal yang perlu kita lakukan adalah sangat mudah, teman-teman. Kan kita punya data source nih. Kita tinggal panggil aja data source. Kemudian kurung tutup, kurung buka kurung tutup ini ya untuk membentuk sebuah objek. Lalu jangan lupa diimport. Kemudian load movie. Otomatis dia akan mengambil dari data source, kemudian return sebuah list movie yang sudah dibuat. Jadi ini untuk membuat database lokalnya sementara ya, database lokal ataupun database factory yang saat kita buka apps-nya langsung ngeload beberapa movie yang secara lokal ada di sistem itu ya. Nah, ini sudah tidak ada error. Kita kembali ke atas, item, movie list. Oke. Di sini, di item sini, di bagian dalam item sini teman-teman, kita akan panggil movie card yang sudah kita buat. Card. Kemudian, kalau teman-teman lihat di sini, ini akan muncul nih, sama seperti ini ya, template yang sudah kita buat di bawah ya, 4 biji. Nah, tetapi kan tidak muncul dari database-nya. Nah, oleh sebab itu, kita perlu passing parameter movie yang ini, yang auto generate ini, it ini ya, it.2 movie ini, kan merupakan pecahan dari movie list yang sudah di looping satu persatu. Nah, kita perlu menambahkan it ini ke dalam movie card. Jadi di sini kita berikan it, kita tambahkan modifier, karena ini kalau teman-teman lihat di sini kan tidak rapih ya, terlalu mepet semua ya. Ini kita kasihkan modifier dot padding dengan 8 dp. Kemudian dot fill max size. Nah, tapi kenapa ini masih error? Karena kalau teman-teman lihat di movie card, kita tidak ada parameter pertama untuk movie-nya. Oleh sebab itu kita perlu tambahkan di movie card, function movie card ya. Kita perlu tambahkan movie titik 2 movie, modifier, modifiernya hilang. Movie
koma. Oke, beres. Kita tunggu rendernya. Nah, sudah semakin better ya. Jadi antar card-nya otomatis sudah terbentuk gitu ya. Tetapi ada satu problem, yaitu gambarnya masih gambar default dan semuanya masih apa yang kita tulis. Bagaimana caranya kita mengganti sesuai dengan data source-nya kita? Otomatis kan kita sudah mempassing nih parameter movie. Kita harus menggunakan parameter-parameter tersebut ke dalam teks-teks yang sudah kita buat. Contohnya, pertama, image. Ini kan image painter kita masih manual, yaitu ID-nya AirDrawable Image 1. Nah, kita bisa ganti ya AirDrawable Image 1 ini dengan movie.posterpad. Nah, kan tadi kan si isanya kita sudah menambahkan di modelnya yaitu AirDrawable Res, otomatis dia bisa membaca sesuai dengan paint resource ID-nya. Nah, ini kalau sudah teman-teman lihat ini sudah berganti semua. Kemudian kita perlu mengganti title-nya ya. Title-nya di mana? Ah, ini dia. Title movie. Kita ganti, kita hapus menjadi v.title. Nah, sudah berganti ya title-nya. Kemudian untuk tahunnya, nah tahun ini agak sedikit berbeda dengan cara kita manggil ya. Kalau teman-teman memanggil secara biasa seperti ini, movie dot release date dot to string dot to string, otomatis dia akan menampilkan full date-nya. Full date-nya. Nih sebentar, teman-teman bisa lihat bahwa di sebelah kanan nanti akan tampil full date dia rilisnya kapan. Nah, Friday September 22, jamnya juga seada, tahunnya dan lain-lainnya. Kan kita nggak mau semua data ini ya. Otomatis kita harus mengambil year-nya aja. Kalau teman-teman ingat, tadi kita sudah buat function year ya. Di sini get year. Berarti di sini kita ganti jadi movie dot get years seperti ini. Nah, sudah berganti. Tapi untuk mempercantik ya, kalau misalnya teman-teman mau diberikan dalam kurung, tinggal diberikan anotasi seperti ini. Oke, ini biar lebih cantik aja, kita kasihkan ada dalam kurung year-nya berapa. Nah, kalau sudah, kita kembali turun ke bawah. Nah, ini kan ratingnya juga ada nih, ratingnya. Ratingnya kita bisa ganti jadi, kita hapus dulu di sini, kita tambahkan di depannya. Atau di dalam sini juga nggak apa-apa, kita berikan dolar dalam kurung, kurawal. Di sini kita berikan movie dot code average Oke, ini ada error. Kenapa? Karena oh enggak, sudah beres ya. Sudah berubah ya. Kasihan 0 footnya. Ini ada 82, lalu ini ada si nomor berapa, nanti kita bisa scroll saat kita run di apps-nya. Kemudian yang perlu kita ganti terakhir adalah overview yang panjang ini. Nah, overview ini kita ganti, yang panjang ini kita hapus. Kita ganti menjadi lebih simpel, yaitu movie.overview. Oke, beres, sudah. Kita tunggu renderingnya. Nah, sudah berubah nih.
teman-teman. Teman-teman coba kita coba interaksi. Nah, ini bisa di scroll. Agak sedikit lambat ya karena harus di device ya. Kalau di Split ini agak sedikit susah untuk nge-scrollnya. Mungkin kita ganti menjadi run aja. Nah, ini kalau teman-teman lihat kan masih profile view yang kemarin ya. Berarti kita ada kekurangan di bagian main activity. Kita lupa mengganti di main activity profile view-nya ini menjadi kita kembali ke list movie view, lalu kita copy aja di sini. List movie view data source, terus kita copy, kita ganti ke main activity menjadi seperti ini. Nah, terus kita run ulang. Jadi kenapa saya minta bahwa view-nya dipisahkan seperti ini dan tidak perlu ke manifest, karena teman-teman nanti akan susah ribet ya kalau ganti manifest, ganti ini dan lain-lain. Ya, at least seperti ini lebih better. Oke, ini tidak ganti. Kenapa? Oh, belum ke save. Nah, sudah terganti. Mohon maaf, tadi ini ternyata masuk ke dalam profile view. Jadi dia ngerunnya profile view harusnya di app ya. Di run configuration-nya di app. Ini kalau teman-teman perhatikan, nah, sudah bisa. Ini kalau teman-teman lihat, ini ada sedikit tertutup ya. Tertutup orb-nya. Nah, untuk memperbaiki kita bisa nambah ya. Kita bisa nambah ataupun kalau misalnya memang berlebih terlalu banyak, kita bisa manfaatkan yang tadi ya, yang ini ellipsis di bagian title. Jadi kita bisa menambahkan di bagian list. Kita cari mana ya. Nah, ini max line dan overflow. Ini kita bisa kopikan ke title, teman-teman. Lebih rapi. Title, nah ini. Max line-nya kita ganti jadi 2. Kemudian overflow ellipsis seperti ini. Karena ini device jadi kita perlu run lagi. Oh, kalau begitu ini kita kurangi ya, supaya rapi. 40, siapa tahu nggak overflow. Cek. Ini hanya merapikan saja teman-teman. Kalau dirasa memang, nah, Maya the Beast. Terus ya udah better ya, lebih better. Atau mungkin hate-nya kita cabut aja nggak apa-apa. Karena udah ada max line-nya. Hate-nya kita cabut. Oke, that's better ya. Nah, lebih better ya. Kalau dirasa paddingnya kurang, bisa ditambahkan seperti itu. Nah, tetapi karena hit-nya kita hilangkan, otomatis seperti ini akan ada jeda gitu ya. Akan ada jeda di sini. Ada jeda di sini. Nah, itu sebabnya kenapa kita butuh hit-nya. Hit di sini karena kita kembalikan lagi ke 60 aja. Supaya hasilnya bisa sama persis. Jadi nggak ada bolong seperti itu.
Nah, kalau teman-teman lihat di sini, nah sudah sama semua ya ukurannya. Gitu. Nah, tambahan adalah teman-teman, di sini kalau teman-teman lihat floating action button-nya, heart-nya masih berwarna merah gitu ya. Nah, lalu bagaimana caranya supaya kita bisa buat ini jadi unfavorite sama favorite gitu ya. Mana yang bisa di-like, mana yang tidak bisa di-like gitu ya. Mana yang sudah terlike, mana yang sudah terlike dan mana yang belum terlike gitu ya. Nah, caranya adalah mudah. Kita scroll ke atas movie card ya. Kita ke movie card dulu bagian atas di sini. Kemudian di sini kita enter ya antara movie card, function movie card dan card. Kita tambahkan var is like view. Kemudian kita berikan by remember savable. Dan di sini kita berikan mutable state of false. Oke, ini error ya karena kita perlu import. Pastikan lagi kalau merah-merah kita cek dulu ya apakah perlu import dan lain-lain. Lalu kita coba import, merah masih perlu import juga. Nah, kita pokoknya harus import terus ya sampai merahnya hilang. Kalau misalnya memang ada import bisa diimport. Nah, kemudian di bagian ini, di bagian floating action button kan kita masih ingat nih ada color tint nih. Color tint ini kita bisa jadikan ini sebagai sebuah if, di mana kita akan membaca dari is like view. Kalau misalnya diklik maka akan berubah warna. Tapi kalau enggak ya tetap warnanya abu-abu. Oleh sebab itu kita cek dulu di tint ini, kita buat fungsinya dulu. If dalam kurung is like view, maka colornya adalah pink. Enter ya. Else, maka colornya kita copy aja dari atas. Gitu ya. Kita ulang-ulang. Kita ganti jadi abu-abu. Ini teman-teman bisa ganti warna ya. Kalau sudah mengatakan gini, kita bisa ganti warna. Abu mungkin seperti ini. Kita tunggu guys. Ini masih running device ya. Kita stop dulu. Terus kita kembali. Nah, warnanya abu-abu semua. Tapi saat teman-teman nanti coba run, ini tidak akan bisa diklik. Diklik tidak akan berubah. Kenapa? Karena kita belum memberikan kode program untuk saat diklik is like view-nya jadi true. Otomatis di on click ini, di on click di floating button, kita harus coding nih manual di sini. Kita harus ganti bahwa if is like view, jadi kalau misalnya dia true, kita rubah is like view jadi false. Else, else is like view sama dengan true. Atau sebentar, kita bisa buat ini jadi, nah ini ada warningnya nih. Redundant if statement. Nah ini teman-teman, jadi dia bisa ada shortnya ya, shortcode-nya lebih cepat ya. Jadi ini maksudnya apa? Apapun yang ada di is like view itu akan di reverse karena ada tanda serunya, terus dimasukkan kembali ke is like view. Jadi saat coba teman-teman run, nah bisa kan? Multiple juga bisa.
Sudah jadi, ini bisa di-scroll, tapi kita masih belum bisa lihat detailnya. Nah, untuk detailnya kita akan lanjutkan di week saat kita belajar tentang navigation. Tuh. Nah, mungkin untuk materi minggu ini atau materi pada video ini cukup sampai sekian. Kalau misalnya ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan di grup ya. Thank you sudah melihat video ini. Sampai jumpa.